Angel di sini dan kembali lagi di UMN Sepekan. Nah, seperti biasa Angel nggak sendirian. Kali ini Angel ditemenin sama co-host Ivan. Halo sahabat UMN, aku Ivan dan di sini aku bakal nemenin Kak Angel dan juga sahabat UMN pada UMN Sepekan kali ini. Yes. Ivan, kamu tau gak sih di tahun 2023 kemarin UMN itu punya program studi baru? Tahu dong, namanya PPAR atau Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek. Bener banget Ivan, karena kan seorang arsitek itu membutuhkan studi lanjutan ya untuk lebih mempertajam kompetensi profesinya. Nah, UMN ini menghadirkan PPAR. Selain itu juga program ini merupakan program tercepat bagi lulusan sarjana arsitektur yang akan menjadi arsitek profesional. Nah, berita pertama ini datang dari Prodi PPAR. Jadi, Prodi PPAR UMN ini memberikan apresiasi kepada mahasiswa PPAR UMN yang berprestasi. Apresiasi apa sih Kak yang diberikan? Nah, jadi Van, apresiasi ini merupakan program apresiasi yang diberikan oleh Prodi setelah melewati 1 semester dan penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Program Studi PPAR UMN yaitu Bu Irma. Nah, tujuan apresiasi ini untuk mendorong pencapaian dan prestasi akademik. Jadi, mereka yang berhasil mencapai prestasi di setiap semesternya akan mendapatkan apresiasi seperti 2 mahasiswa PPAR ini. Nah, 2 mahasiswanya siapa aja sih, Van? Nah, buat 2 mahasiswa tersebut bernama Adinda Dwi Anindita yang mendapatkan penghargaan sebagai The Best Score. Penghargaan tersebut dia dapatkan di Project House Design of Senior Living Center in Bangli, Bali. Mahasiswa yang kedua mendapatkan apresiasi yaitu Fatia Itan Zihan Widodo. Fatia dan Adinda ini berada dalam proyek yang sama, tapi kalau Fatia mendapatkan gelar The Best Learning Curve. Wow, keren banget ya mereka berdua ini. Nah, kalau menurut Fatia nih ya, dari POV Fatia, dia tuh mendapatkan penghargaan tersebut tuh nggak mudah loh perjalanannya, karena dari awal desainnya tuh dapat banyak kritik, tapi Fatia mampu belajar dari hal tersebut. Nah, menurut Fatia nih, proyek yang ia pegang tersebut tuh menjadi sebuah pengalaman baru yang menarik loh. Dan penting nih baginya, karena tema yang diusung tentang keberlanjutan yang berpengaruh terhadap pandangannya sebagai manusia yang seringkali mengambil banyak hal dari bumi, tapi tidak memberikan balasan yang sama. Nah, karena hal tersebut, dia merasa ini waktunya untuk memberikan kembali ke alam dengan mengekspresikan aksinya melalui desain hunian yang ia rancang di Kak Angel. Oke. Nah, penghargaan yang diberikan juga berupa sertifikat fisik dan juga jaket UMN. Oke. Dari Ibu Irma, Kaprodi PPAR UMN mengatakan bahwa rencana program seperti ini akan diteruskan di semester-semester yang mendatang agar para mahasiswa terpacu untuk memberikan hasil yang terbaik. Oke, nah mungkin nih buat sahabat UMN yang belum tahu PPAR itu apa. Jadi PPAR UMN ini tuh menjadi wadah pembelajaran bagi mahasiswa pasca sarjana arsitektur yang ingin memperdalam karir mereka. Nah, fokus pembelajarannya itu praktik dan langsung belajar serta berkontribusi di dalam proyek. Nah, berita kedua tentang apa nih, Van? Berita kedua datang dari dunia teknik dan informatika nih Kak. Oke. UMN bersama dengan Kominfo mengadakan onboarding program TSA Batch 1. Jadi ada apa nih UMN sama Kominfo? Nah, jadi UMN bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan DQ Lab dengan Oracle Academy untuk mengadakan Talent Scouting Academy atau TSA Batch 1. Oke. Nah, TSA ini diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo. Dibuka dengan agenda onboarding untuk peserta dari UMN yang berjumlah 285 orang. Wow, banyak juga ya pesertanya ya. Hampir 300 loh pesertanya. Terus gimana ceritanya lagi dong? Kemudian TSA ini merupakan program yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar di luar kampus melalui pelatihan yang diselenggarakan secara daring ataupun luring. Oke. Pelatihannya juga berupa pelatihan technical skill yang berorientasi pada proyek dan memberikan kesempatan uji kompetensi atau sertifikasi global bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Oke, berarti program ini tuh sejalan ya dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, makanya lebih dikhususkan lagi untuk program pengembangan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi ya, bagi mahasiswa aktif.
Nah, pada onboarding ini agendanya para peserta diberikan pembekalan dan pemahaman mengenai program TSA yang sedang berlangsung. Nah, kalau biaya ditanggung sepenuhnya oleh Kominfo, peran UMN apa nih Kak? Nah, peran UMN itu sebenarnya di dalam program TSA ini memberikan fasilitas pelatihan dengan tema data driven, kesiapsiagaan bencana dan resiliensi pasca bencana. Nah, serta juga ada analisis dan visual data. Dan di dalam pemberian materi pelatihan itu, UMN juga nggak sendiri loh, karena UMN juga menggandeng GQ Lab. Nah, lalu untuk materi yang disampaikan oleh Oracle Academy tentang Database Design and Database Programming with SQL, Database Foundation Java Fundamental and Java Programming Oracle Cloud Infrastructure Foundation, dan Primavera Physics Programming Professional Project Management Fundamental. Sehingga dengan adanya pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat menghadapi atau menggunakan perkembangan digital tersebut. Nah, kenapa sih materi yang diberikan UMN ada hubungannya dengan kebencanaan ya? Karena menurut Bapak Niki Prastomo, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika UMN, UMN memilih materi pelatihan tersebut karena Indonesia menjadi satu area negara yang paling ataupun banyak mengalami aktivitas kebencanaan. Mulai dari gempa bumi, gunung api, longsor, banjir, sampai masalah kesehatan. Jadi, karena hal tersebut menjadi konsen bagi UMN untuk bagaimana sebagai salah satu bidang ilmu yang kaitannya dengan teknologi informasi dapat memberikan sumbangsi. Oke, begitupun dengan harapan dari Bapak Hedi Idris selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kominfo. Beliau berharap juga dengan mengikuti pelatihan ini, peserta bisa memasuki lapangan atau dunia kerja yang sekarang sebagian besar sudah berbasiskan digital. Nah, selanjutnya ke berita yang ketiga. Ada kolaborasi UMN dengan pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan Smart City. Nah, Universitas Multimedia Nusantara bersama beberapa perguruan tinggi lainnya di wilayah Kota Tangerang melakukan penandatanganan MOU kerjasama dalam upaya mewujudkan visi Smart City ini. Nah, kerjasama tersebut dilakukan di kantor pusat pemerintah Kota Tangerang. Program Smart City itu kayak gimana sih, Kak? Jadi, program 100 Smart City tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Wah, kolaborasinya nggak main-main banget ya, Kak Angel? Yes, betul banget. Karena yang terlibat juga keren-keren kan? Nah, tentu saja yang terlibat sangat hebat-hebat karena tujuan dari program ini tuh untuk memberikan panduan kepada kabupaten dan kota dalam merancang master plan Smart City-nya. Agar dapat optimal dalam memanfaatkan teknologi, baik untuk meningkatkan layanan publik maupun mempercepat pengembangan potensi lokal di setiap wilayah. Nah, kalau gitu, peran UMN apa nih, Kak, sebagai salah satu perguruan tinggi yang terlibat? Nah, dalam upaya mewujudkan tujuan yang tadi aku sebutkan itu, pemerintah Kota Tangerang mengajak perguruan tinggi untuk ikut memberikan kontribusi dengan menghadirkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki. Oh gitu, Kak? Iya, selain itu UMN juga berperan loh sebagai mitra pemerintah Kota Tangerang loh, Van. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Bobi Arinto selaku Manajer Global Relation dan Cooperation UMN, yaitu UMN ikut berperan dalam penyusunan desain program, termasuk mode pemberdayaan masyarakat, kajian pengembangan sarana dan prasarana, serta membantu pemerintah daerah mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi, dan peningkatan mutu sumber daya manusia di Kota Tangerang. Nah, Prof. Mulyawati selaku Wakil Rektor Bidang Hubungan dan Kerjasama juga menambahkan nih, Kak, menurutnya dengan adanya Smart City ini memungkinkan penduduk Kota Tangerang, terutama anak-anak muda, berkembang serta menggunakan sarana dan prasarana bidang iptek yang canggih untuk komunikasi dan informatika. Tentunya dong, Van. Dengan adanya Smart City di Kota Tangerang bisa bermanfaat baik untuk warga dan sekitar lingkungannya. Benar banget, sehingga Kota Tangerang ini bisa makin berkembang ya, Kak? Betul. Nah, itu tadi ya 3 berita yang kita bacakan di UMN Sepekan episode kali ini. Tanda sudah berakhir nih bincang-bincang kita hari ini. Iya nih, Kak, makasih ya udah ngundang aku di UMN Sepekan bacain berita-berita seputar UMN. Aku juga makasih banget ya, Van, karena udah ditemenin nih bacain berita-berita seputar UMN. Nah, oke, sekian UMN Sepekan hari ini, sahabat UMN. Dan bagi kalian yang pengen tahu tentang UMN lebih lanjut, kalian bisa langsung cek aja di websitenya www.umn.ac.id. Dan jangan lupa untuk pantau semua media sosialnya UMN. Dan jangan lupa juga follow dan subscribe ya YouTube-nya.
Bye-bye, sahabat UMN. Wah, kolaborasinya nggak mau. Kirain udah benar. Benar. Udah bereaksi nih. Benar.